yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara kali ini dengan keadaan yang baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, generasi muda merupakan sekelompok orang yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Para pemuda memiliki tingkat kecerdasan stamina, semangat, serta hal baik lainnya, sehingga pemuda berperan penting dalam peradaban yang akan datang. Tetapi nyatanya, generasi muda di Indonesia sekarang ini tidak cukup berkualitas. Banyak yang terjerumus dalam hal-hal buruk seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Meskipun masih ada beberapa di antaranya yang tidak demikian, namun hampir sebagian generasi muda di Indonesia sekarang ini tidak cukup berkualitas dan memiliki pemahaman agama yang kurang serta tidak berpegang pada Al-Quran. Ungkapan kata sering kita dengar, pemuda harapan bangsa, pemudi bakal pertiwi. Simbol ini memang tidak enak untuk didengar dan mudah untuk diucapkan. Tetapi pembuktiannya yang harus kita pertanyakan. Apakah ucapan tersebut benar adanya atau hanya uraian dalam Quran saja? Semua jawaban itu berada di dalam pundak kita, wahai generasi. Masa depan agama, masa depan bangsa, bahkan masa depan umat pun semua berada di tangan. Karena pada dasarnya, jauh sebelum kita diciptakan, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan dakwah Islam demi masa depan umat. Terkadang, di dalam pergaulan, ada teman yang mengajak kita pada kesesatan. Namun, sebagai generasi yang berpedoman pada Al-Quran, kita harus dengan tegas menolak dan tetap berpendirian. Justru kita harus mengajak teman tersebut pada kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan, Ang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus saling menolong, mengingatkan, dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, bukan malah sebaliknya. Ketahuilah bahwa manusia terbaik dan generasi terbaik adalah mereka yang terdidik dengan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karenanya, manusia terbaik dan termulia tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah orang pertama yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Beliau bersabda, Tuhanku telah mendidikku dan sangat baik dalam diriku. Dengan apa Allah mendidik Nabi? Tentu dengan Al-Quran, seperti ketika Nabi ditegur oleh Allah dengan Al-Quran surat Abasa ketika berpaling dari orang buta yang hendak mencari petunjuk. Oleh Aisyah, beliau pernah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, adalah akhlaknya Al-Quran. Begitu juga generasi terbaik berikutnya adalah generasi para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Rasulullah memuji mereka.
Kak. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, melalui ceramah singkat ini, saya kembali mengingatkan dan mengajarkan kebaikan kepada saya kembali mengingatkan dan